Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan dari kitab I'tiqad al-A'immah al-Arba'ah, yakni akidah imam mazhab yang empat, Al-Imam Abu Hanifah, Malik bin Anas, Asy-Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal rahmatullahi alaihim. Masih aqwalul imami Abi Hanifah fil qadar. Masih pernyataan-pernyataan Al-Imam Abu Hanifah tentang masalah takdir. Tentang masalah takdir. Di kitab aslinya terakhir kemarin sampai poin yang ketujuh. Khalaqallahu al-asya'a la min syai'. Ini merupakan akidah beliau. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu dari tanpa sesuatu apapun. Dari tanpa sesuatu apapun. Allah menciptakan segala sesuatunya dengan tanpa sesuatu apapun. Allah menciptakan semua makhluknya dengan apa? Dengan firman-Nya. Innama arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Sebelum kita lanjutkan untuk murajaah, bagi yang mencatat kemarin ada berapa martabat takdir? Ada 4. Yang pertama, kalau boleh ngerpek ya. Enggak boleh ngerpek. Yang pertama apa? Al-ilmu. Yang dimaksud al-ilmu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala apa yang ada di langit dan segala apa yang di bumi. Yang belum terjadi, yang sedang atau yang akan terjadi, atau yang telah terjadi. Semuanya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Wajib bagi seorang muslim dia beriman bahwa segala sesuatunya yang terjadi ini diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala di alam semesta ini. Dalilnya sangat banyak sekali dalam Al-Qur'an. Innallaha bikulli syai'in alim. Sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatunya. Kemudian juga di dalam ayat yang lain, alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati wal ard. Apakah kamu tidak mengetahui bahwa Allah mengetahui segala apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Karena perkara ini diingkari oleh orang-orang Qadariyah. Allah tidak tahu perbuatan hambanya kecuali setelah terjadi. Ini keyakinan orang Qadariyah. Yang dikatakan oleh Nabi SAW, mereka adalah majusinya umat ini. Karena mengingkari takdir Allah. Salah satunya tentang ilmu Allah. Mereka berkeyakinan Allah tidak tahu sesuatu yang akan terjadi. Kafir mereka mengatakan demikian. Kemudian yang kedua, apa yang kedua?
al-kitabah. Yang dimaksud al-kitabah adalah bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini telah tertulis di Lauhil Mahfuz. Telah tercatat di kitab di sisi Allah. Bahkan sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Allah telah mencatat semua takdir makhluknya sampai hari kiamat. Kita hidup ini menjalani takdir Allah. Tidak ada satupun makhluknya yang terlepas dari takdir Allah. Annallaha kataba fil lauhil mahfuz maqadira kulli syai'. Allah Ta'ala telah mencatat di lauhil mahfuz takdir seluruh makhluknya. Wajib kita beriman. Termasuk kita duduk saat ini, itu telah tercatat di lauhil mahfuz. Di antara dalilnya dalam surah Al-Hadid, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha. Tidaklah musibah menimpa di bumi dan tidak pula menimpa diri-diri kalian illa fi kitab, melainkan telah tercatat di dalam kitab, maksudnya Lauhil Mahfuz. Min qabli an nabraha, sebelum kami menciptakannya, sebelum kami menciptakan musibah itu, kata Allah. Kemudian di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, innallaha qadara maqadiral khalqi, sesungguhnya Allah Ta'ala telah menetapkan takdir seluruh makhluknya qabla an yakhluqas samawati wal arda bi khamsina alfasana, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi 50.000 tahun. Dalam redaksi yang lain, Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk yang pertama kali adalah apa? Pena, al-qalam. Kemudian al-qalam diperintahkan oleh Allah, uktub, tulislah. Qala wa ma aktub ya Rabb, apa yang harus aku tulis? Tulislah seluruh catatan takdir makhluk sampai hari kiamat. Ini sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan pertama kali qalam, lalu qalam, pena diperintahkan untuk mencatat semua takdir makhluknya sampai hari kiamat. Ini martabat yang kedua, al-kitabah, wajib kita beriman. Kita duduk di sini sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Bahkan nanti kita mati su'ul khotimah wal iyadzubillah atau husnul khotimah sudah tercatat di Lauhil Mahfuz. Semua yang terjadi di alam semesta ini telah tercatat di sisi Allah. Catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita beriman. Tidak boleh kita mengingkari salah satu martabat dari martabat-martabat takdir. Karena mengingkari salah satu martabat takdir berarti dia mengingkari sebagian ayat-ayat Al-Quran. Terus kemudian yang ketiga, apa yang ketiga? Al-masyiah wal iradah. Maksudnya tidaklah terjadi segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini melainkan atas kehendak Allah. Tidak ada satupun kejadian yang terjadi di alam semesta ini melainkan sesuai dengan kehendak Allah, melainkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang terjadi di alam semesta ini, apakah itu musibah, apakah itu ketaatan, apakah itu kemaksiatan, tauhid, syirik, sunnah, bid'ah, halal, haram, segala yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah. Ini yang disalahpahami oleh orang-orang Jabariyah
yang mana mereka meyakini bahwa manusia hidup ini dipaksa oleh Allah karena semua atas kehendak Allah. Iya benar, tapi tidak cukup sampai di situ. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kehendak bagi makhluknya. Meskipun segala yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah semuanya, bukan berarti manusia tidak diberikan kehendak. Manusia diberikan kehendak. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur." Ini manusia punya kehendak atau tidak? Manusia punya pilihan atau tidak? Punya pilihan. Barang siapa yang menginginkan mukmin, silakan dia mukmin. Barang siapa yang menginginkan kafir, silakan dia kafir. Nah, ini diingkari oleh orang-orang Jabariyah. Sehingga mereka meyakini semua yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah mutlak. Manusia tidak memiliki kehendak. Ini orang-orang Jabariyah. Kufur mereka. Mengingkari sekian banyak nas Al-Quran, yang mana Al-Quran telah menetapkan kehendak bagi manusia. Jadi mereka menuduh Allah Subhanahu wa taala memaksa hamba-hambanya. Hidup ini adalah paksaan Allah Subhanahu wa taala atas hamba-hambanya. Mereka berbicara tentang Allah dengan tanpa ilmu. Karena mereka hanya memahami tentang masalah masyiah ini hanya sebatas masyiah bagi Allah semata. Hamba tidak diberikan masyiah, tidak diberikan kehendak. Batil ucapan mereka. Batil ucapan mereka. Kemudian ahlu sunnah menetapkan dua masyiah, sebagaimana dijelaskan oleh para ulama dalam kitab-kitab akidah. Masyiah qadariyah kauniyah, yakni segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini semuanya atas kehendak Allah. Tidak ada satupun yang terjadi di alam semesta ini luput dari kehendak Allah. Ini dinamakan masyiah atau iradah qadariyah kauniyah. Baik itu ketaatan, kemaksiatan, kedurhakaan, tauhid, syirik, sunnah, bid'ah. Segala kemaksiatan, perbuatan-perbuatan kebaikan, perbuatan keburukan semua atas kehendak Allah. Dinamakan iradah qadariyah kauniyah. Iradah qadariyah kauniyah, ada yang dibenci oleh Allah, ada yang dicintai oleh Allah. Allah membenci maksiat, Allah membenci syirik, Allah membenci bid'ah. Allah mencintai taat, mencintai tauhid, mencintai sunnah, mencintai kebaikan. Kemudian yang kedua, iradah qadariyah syar'iyah. Ini iradah yang dicintai oleh Allah. Berupa syariat agama ini, ketaatan. Berupa perintah, berupa tauhid, berupa sunnah. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci yang menjadi lawannya. Oleh karena itu manusia tidak punya hujjah ketika dia melakukan kedurhakaan kepada Allah, lalu dia berargumentasi dengan takdir. Seperti misalkan seseorang melakukan kesyirikan, lalu dia berargumentasi dengan takdir. Loh, kan saya sudah ditakdirkan oleh Allah berbuat syirik. Iya benar. Tapi Allah Subhanahu wa taala memiliki iradah qadariyah syar'iyah, menurunkan syariat yang melarang syirik. Maka terbantahkan argumentasi manusia yang berbuat kedurhakaan kepada Allah, lalu dia beralasan dengan takdir. Tidak boleh seseorang beralasan dengan takdir dalam rangka durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun semua yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menurunkan syariat, memerintahkan yang ma'ruf, melarang yang mungkar. Maka tidak boleh manusia melakukan kemungkaran lalu dia berdalih dengan takdir. Dia terbantahkan dengan turunnya syariat ini. Ini diingkari oleh orang-orang Jabariyah. Adapun orang-orang Qadariyah mengingkari takdir seluruhnya, mutlak. Adapun Jabariyah, mereka mengingkari kehendak bagi hamba. Hamba nggak punya kehendak, hidup ini dipaksa oleh Allah. Ini keyakinan orang-orang Jabariyah. Ahlus sunnah di antara keduanya.
mereka beriman kepada takdir, dan mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kehendak kepada manusia. Terus kemudian di antara dalilnya, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami menciptakannya dengan takdir. Kemudian yang keempat, apa martabat yang keempat kemarin? Al-khalqu. Al-khalqu, bahwa segala sesuatu yang ada di alam semesta ini semuanya ciptaan Allah. Semuanya ciptaan Allah. Semuanya adalah makhluk Allah. Di antara dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira." Dia Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu, dan dia Allah Ta'ala menetapkan takdirnya. Kemudian juga di dalam ayat yang lain dalam surah As-Saffat, "Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun." Dan Allah yang menciptakan kalian, dan dia Allah juga yang menciptakan perbuatan kalian. Al-khalqu, wajib kita beriman. Tapi sekali lagi, tidak boleh seseorang melakukan kedurhakaan kepada Allah lalu dia berdalih dengan takdir. Dia berdalih dengan takdir. Ini sedikit untuk memurojaah materi atau pembahasan yang kita bahas pekan yang lalu. Sekarang kita lanjutkan poin yang ke-8 dari kitab aslinya ini. Waqala, dan Al-Imam Abu Hanifah berkata, akidah beliau tentang takdir, nukirru, kami menetapkan, bi annal abda, bahwa hamba, ma'a a'malihi, dengan semua perbuatannya, hamba dengan semua perbuatan hamba itu, wa iqrarihi, dan gerak-geriknya, wa ma'rifatihi, dan pengetahuannya, makhlukun, adalah makhluk. Kita adalah makhluk, perbuatan kita juga makhluk. Falamma kana al-fa'il makhluqan, maka tatkala hamba yang berbuat itu dikatakan makhluk, fa'af'aluhu aula an takuna makhluqah, maka tentunya perbuatan-perbuatan hamba lebih utama dikatakan makhluk. Dikatakan makhluk. Oleh karena itu sebagian orang-orang Jabariyah menuduh ahlu sunnah menyimpang dalam masalah ini, karena mereka mengatakan kalau perbuatan hamba makhluk, termasuk orang-orang yang melakukan kekufuran adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Benar. Tetapi yang perlu diingat bahwa Allah Ta'ala menurunkan syariat, iradah qadariyah syariah, yang melarang perbuatan kufur mereka, meskipun perbuatan mereka diciptakan oleh Allah. Ini seolah-olah kontradiksi ya, seolah-olah bertentangan dengan akal, tapi sebenarnya tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan syariat ini yang melarang perbuatan mereka. Bahkan Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan dusta orang-orang yang mereka berbuat kesyirikan, lalu mereka berargumentasi dengan takdir. Loh, kan ini sudah ditakdirkan oleh Allah, ini kan sudah diciptakan oleh Allah. Allah Ta'ala menyatakan mereka dusta. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang orang-orang musyrik ketika Nabi SAW mendakwahkan kepada mereka agar mereka mentauhidkan Allah, meninggalkan perbuatan syirik mereka, lalu mereka mengatakan, kalau seandainya Allah menghendaki, maka kami tidak akan berbuat syirik, kami tidak akan mempersekutukan Allah. Begitu juga bapak-bapak atau nenek-nenek moyang kami. Lalu Allah Ta'ala menjustifikasi mereka, begitulah umat-umat terdahulu, mereka telah mendustakan para rasul mereka yang terdahulu. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dusta
orang-orang yang mereka berbuat kesyirikan kepada Allah, lalu mereka berargumentasi dengan takdir Allah. Takdir Allah, dusta. Terus kemudian yang berikutnya, waqala wa jami'u af'alil ibadi minal harakati was sukuni. Beliau mengatakan semua perbuatan hamba, ini hampir sama maknanya, berbeda redaksi. Minal harakati was sukuni, semua perbuatan-perbuatan hamba, dari gerak-gerik mereka, diamnya mereka. Kasabuhum adalah perbuatan mereka sendiri. Gerak-gerik kita, diam kita, semua perbuatan kita adalah perbuatan kita sendiri. Wallahu ta'ala khaliquha, Allah ta'ala yang menciptakan itu semua. Wahiyya kulluha bimasyiatihi, dan semuanya itu atas kehendak Allah. Wa ilmihi, dan ilmunya. Wa qadaihi, dan ketentuannya. Wa qadarihi, dan takdirnya. Jadi membahas takdir ini gak bisa pakai akal-akalan. Ketika seseorang membahas takdir dengan akal semata tanpa bimbingan wahyu, yang ada hanya kontradiksi antara apa yang menjadi pikirannya dan apa yang menjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu akan terjadi kesimpulan bahwa seolah-olah Allah Subhanahu wa taala zalim. Ketika seseorang memahami tentang masalah takdir tanpa bimbingan wahyu, dan seolah-olah takdir Allah Ta'ala yang terjadi ini kontradiksi dengan kehidupan manusia ini. Tapi kalau kita membahas dengan bimbingan wahyu Alkitab was sunnah, maka sesuai dengan fitrah manusia, sesuai dengan fitrah hamba-hambanya, sama sekali tidak bertentangan. Meskipun semua yang terjadi di alam semesta ini atas kehendak Allah, dan perbuatan manusia itu atas perbuatan mereka sendiri, akan tetapi perbuatan buruk mereka tidak bisa disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, inti dari pembahasan takdir, kesimpulan, khulasah dari pembahasan takdir ini adalah kita wajib membenarkan dan beriman terhadap takdir Allah. Kemudian yang kedua, kita beramal soleh. Bukan mempertentangkan takdir dengan akal manusia. Karena takdir Allah merupakan perkara gaib yang tidak dapat dicapai oleh akal manusia. Tidak dapat dicapai oleh akal-akal manusia. Ketika seseorang memahami takdirnya hanya sebatas akal, maka kesimpulan akhirnya adalah menuduh Allah Subhanahu wa taala zalim di antara sebagian manusia. Seperti yang kita bahas tadi, martabat yang kedua, semua yang terjadi di alam semesta ini telah ditetapkan oleh Allah. Maka akan muncul berbagai macam pertanyaan yang seharusnya tidak patut untuk dipertanyakan. Karena di antara salah satu prinsip, di antara prinsip akidah Ahlus Sunnah, tidak boleh mempertanyakan takdir Allah. Tidak boleh. La yajuzu lima aw limadha. Tidak boleh bagi seseorang bertanya tentang takdir Allah, kenapa kok bisa terjadi seperti ini? Kenapa dan mengapa? Tidak boleh. Kewajiban seorang mukmin adalah iman. Iman. Ketika Allah Ta'ala menetapkan semua takdir seluruh makhluknya, sebelum Allah menciptakan makhluknya, kalau kita hanya membahas sebatas akal manusia semata, tidak atas dasar bimbingan wahyu, maka akan menuduh Allah Subhanahu wa taala zalim. Seperti saya contohkan kemarin, seperti Fir'aun. Fir'aun sebelum diciptakan, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan Fir'aun penghuni neraka. Fir'aun telah ditetapkan sebagai penghuni neraka karena setelah tercatat di Lauhil Mahfuz 50.000 tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Maka ketika kita membahas hal yang demikian tanpa bimbingan wahyu, maka tidak kita akan menuduh Allah zalim terhadap Fir'aun. Tanpa bimbingan
wahyu. Padahal masalah takdir ini masalah rahasia Allah. Tidak ada seorang pun makhluknya yang tahu. Baik itu dari kalangan para rasul ataupun para malaikat. Tidak ada yang tahu. Mereka tahu, seluruh makhluknya tahu takdir itu setelah takdir itu terjadi. Maka tidak boleh seseorang mengatakan tentang Allah dengan tanpa ilmu. Lebih khususnya dalam masalah takdir. Karena semua apa yang Allah Ta'ala tentukan itu beredar di antara hikmah dan rahmat Allah. Kenapa Allah menetapkan si fulan penghuni neraka? Kenapa Allah menetapkan si fulan penghuni surga? Itu semuanya beredar di antara hikmah dan rahmat Allah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan di dalam surah Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun, dalam surah Al-Anbiya. Allah Ta'ala tidak akan pernah ditanya tentang apa saja yang Allah Ta'ala perbuat, tentang apa saja yang Allah Ta'ala takdirkan untuk makhluknya. Allah gak akan ditanya. Wa hum yus'alun, akan tetapi manusia itulah yang akan ditanya. Oleh karena itu merupakan prinsip akidah Ahlussunnah, tidak boleh bertanya lima atau limadha. Kenapa Allah mentakdirkan demikian? Kenapa Allah mentakdirkan begini dan begitu? Tidak boleh. Seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dia wajib beriman membenarkan takdir. Oleh karena itu dalam salah satu hadis Nabi SAW bersabda, ajaban li amril mu'min. Sangat menakjubkan semua urusan orang mukmin. Apabila dia mendapatkan nikmat, bagaimana seorang mukmin ketika dia mendapatkan nikmat? Bersyukur. Apabila tertimpa musibah, dia sabar. Sangat menakjubkan orang mukmin. Orang mukmin tidak mengeluh, tidak menyalahkan takdir Allah. Tidak bertanya, kenapa Allah mentakdirkan saya demikian? Kenapa Allah mentakdirkan makhluknya demikian? Tidak. Tapi dia beriman dengan segala sesuatu yang telah menjadi takdir Allah. Tidak boleh kita bertanya tentang takdir Allah, tidak boleh. Allah tidak akan ditanya tentang apa yang Allah Ta'ala berbuat. Fa'alul lima yurid. Dia Allah Ta'ala berbuat sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala kehendaki. Justru kitalah yang akan ditanya tentang apa yang kita perbuat. Maka kesimpulan dari pembahasan takdir ini, kita beriman, membenarkan, dan kita terus berusaha istiqamah di atas ketaatan. Di atas ketaatan. Juga dalam hadis yang lain Nabi SAW mengkhabarkan, tidaklah salah seorang di antara kalian melainkan telah ditetapkan tempat kembalinya, tempat duduknya di akhirat kelak, di surga atau di neraka. Dalam hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Kita sudah ada ketetapannya kita ini sebagai penghuni surga dan mudah-mudahan, ataukah kita sebagai penghuni neraka waliyadzubillah, sudah ada catatannya di Lauhil Mahfuz. Lalu sahabat mengatakan, ya Rasulullah, kalau begitu kita pasrah saja dengan takdir. Kan kita sudah ditetapkan, buat apa kita beramal lagi? Lah, jangan. Jangan. Nabi SAW mengajarkan umatnya agar tidak pasrah dengan takdir. Karena takdir ini perkara gaib, perkara rahasia Allah, kita tidak tahu. Kita tahu takdir Allah itu setelah takdir itu terjadi. Nabi SAW melarang umatnya pasrah dengan takdir. Karena kita tidak tahu kita sebagai penghuni surga atau penghuni neraka. Jangan. Kalian jangan pasrah dengan takdir. I'malu, terus kalian beramal. Fakullun muyassarun lima khuliqalahu. Maka tiap-tiap seseorang akan dimudahkan kemana dia mengarahkan dirinya. Kalau kita mengarahkan diri kita kepada ketaatan, kepada tauhid, kepada sunnah, istiqomah dalam ketaatan, kebaikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Tapi tatkala seseorang memudahkan dirinya untuk melakukan kedurhakaan, kesyirikan, perbuatan bid'ah, lisan kotor, berbagai macam keburukan dia lakukan, Allah akan mudahkan jalannya menuju neraka jahanam. Waliyadzubillah. Kita tidak boleh pasrah dengan
Takdir kita lawan dengan takdir. Tidak boleh kita menyalahkan apa yang menjadi kehendak Allah. Termasuk terjadinya wabah ini yang belum kunjung usai ini, tidak boleh kita menyalahkan takdir Allah. Gak mari-mari rek wabah rek, gak boleh. Itu sama saja kita menyalahkan takdir Allah. Termasuk kita dipimpin oleh pemimpin yang tidak baik, misalkan pemimpin yang zalim. Bukan kita menyalahkan pemimpinnya, kita introspeksi diri. Itu sama saja kita menyalahkan takdir Allah. Oleh karena itu kenapa? Ini diantara salah satu hikmah. Nabi SAW mengatakan orang-orang khawarij itu apa? Hum kilabun annar. Orang-orang khawarij adalah anjing-anjingnya neraka. Yang mana mereka membunuh Utsman dan Ali, melakukan pemberontakan kepada Utsman dan Ali radhiyallahu taala anhum jami'an. Di antara salah satu sebabnya adalah karena mereka telah menolak takdir Allah. Menolak takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ridha dengan takdir Allah dipimpin oleh Utsman dan Ali. Terus kemudian yang berikutnya, ini hampir sama, ini poin yang ke-9. Yang ke-10, tapi ada sedikit tambahan dari ucapan beliau. Qala al-Imam Abu Hanifah wa jami'u af'alil ibadi minal harakati was sukuni kasabahum. Berkata Imam Abu Hanifah, semua perbuatan hamba, gerak-geriknya maupun diamnya adalah perbuatan mereka sendiri alal haqiqah, secara hakikatnya. Wallahu ta'ala, dan Allah ta'ala khalaqaha, yang menciptakan semua itu. Wa hiya kulluha bimasyiatihi wa ilmihi wa qada'ihi wa qadarihi. Redaksi awalnya sama. Dan semua itu atas kehendak Allah, ilmunya, ketentuannya dan takdirnya. Wa ta'atu kulluhu kanat wajibatun bi amrillahi ta'ala. Dan ketaatan, semua bentuk ketaatan merupakan kewajiban perintah Allah. Wa mahabbatihi, dan segala yang dicintainya. Wa biridahi, dan keridaannya. Wa ilmihi wa masyiatihi wa qada'ihi wa takdirihi, dan merupakan ilmunya, kehendaknya, ketentuan dan takdirnya. Jadi ketaatan merupakan kewajiban perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara yang dia cintai, perkara yang dia ridhoi, berdasarkan ilmunya, kehendaknya, ketentuan dan takdirnya. Wal ma'asi, dan berbagai macam kemaksiatan, kata Al-Imam Abu Hanifah, kulluha bi'ilmihi wa qada'ihi wa takdirihi. Semuanya berdasarkan ilmu Allah, ketentuan Allah dan takdirnya, wa masyiatihi, dan kehendaknya. La, akan tetapi tidak bimahabbatihi, tidak dicintainya. Wala biridahi, dan tidak diridhoinya. Wala biamrihi, dan tidak diperintahkannya. Nah, di sini Al-Imam Abu Hanifah ingin merinci, meskipun segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah, tapi Allah memerintahkan yang ma'ruf, yang dia cintai, yang dia ridhoi. Adapun maksiat, Allah Ta'ala membencinya, tidak meridhoinya, dan tidak memerintahkannya. Maka terbantahkanlah orang-orang yang melakukan kedurhakaan, lalu dia berargumentasi dengan takdir. Karena kedurhakaan merupakan perkara yang dibenci oleh Allah, tidak diridhoi, dan tidak diperintahkan oleh Allah. Terus kemudian yang berikutnya, wa qala, beliau mengatakan, wa khalaqallahu ta'ala al-khalqa saliman minal kufri wal iman. Ini ucapan beliau yang keliru ya, ucapan beliau yang keliru. Di sini diberikan istidrak, catatan kaki oleh penulis. Allah Ta'ala menciptakan makhluknya yang selamat dari kekufuran dan keimanan. Di sini penulis mengatakan was-shawab, yang benar adalah Allah Ta'ala menciptakan makhluknya di atas fitrah,
bukan selamat dari kekufuran dan keimanan. Semua manusia yang diciptakan oleh Allah di atas fitrah Islam. Mana dalilnya? Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak cucu Adam dilahirkan dalam keadaan fitrah. Apa yang dimaksud fitrah di sini? Al-Islam. Dalam hadis ini yang dimaksud fitrah adalah Islam. Semua bayi yang dilahirkan dalam keadaan Islam. Fa'abawahu yuhawidanihi. Maka kedua orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi. Au yunassiranihi, atau kedua orang tuanya lah yang menjadikan si bayi ini Nasrani. Au yumajjisanihi, atau kedua orang tuanya lah yang menjadikan si bayi ini Majusi. Jadi umumnya agama seorang anak mengikuti agama orang tuanya. Itu umumnya. Meskipun tidak selalu demikian. Maka Allah Ta'ala menciptakan manusia ini di atas fitrah. Di atas fitrah. Dan manusia mengakui demikian. Dan seluruh manusia menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah satu-satunya Rabb. Ketika Allah Ta'ala bertanya kepada seluruh anak cucu Adam ketika di rahim ibu-ibu mereka, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Allah Ta'ala bertanya kepada setiap anak cucu Adam, bukankah aku ini Rabb kalian? Seluruh anak cucu Adam mengatakan benar ya Allah. Dalam surah Al-A'raf. Tsumma khatabahum wa amarahum wa nahahum. Kemudian dia Allah Ta'ala berbicara dengan mereka dan memerintahkan mereka dan melarang mereka. Fakafaro man kafaro bifi'lihi. Maka kafirlah orang yang kafir dengan perbuatannya. Wa inkarihi wa juhudihi al-haq, dan keingkarannya serta penentangannya kepada kekufuran, kepada kebenaran. Bi khidlanillahi ta'ala iyyahu. Lalu Allah Ta'ala tidak memberikan pertolongan kepadanya. Maka kafirlah orang yang kafir karena dia mengendaki dirinya kafir. Wa amana man amana bi fi'lihi, maka berimanlah orang yang beriman dengan sebab perbuatannya. Wa iqrarihi, dan pengakuannya, wa tasdiqihi, dan pembenarannya terhadap Islam. Bi taufiqillahi ta'ala wa nusratihi lahu, dengan sebab taufik dari Allah dan pertolongan Allah kepadanya. Ini merupakan akidah beliau rahimahullahu ta'ala yang menetapkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala dan menetapkan kehendak bagi manusia. Manusia ini memiliki kehendak, memiliki pilihan. Pilihan itu ada di tangan manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala sama sekali tidak pernah memaksa hamba-hambanya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak pernah membebani kepada suatu jiwa pun melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Terus kemudian yang berikutnya, pernyataan beliau yang berikutnya, wa akhraja dzurriyyata Adam min sulbihi ala suwari dzarri. Dia Imam Abu Hanifah mengatakan dia Allah Ta'ala mengeluarkan anak keturunan Adam dari tulang sulbinya. Ala suwari dzarri, dengan berketurunan atau beranak pinak. Faja'alahum uqala'a, maka Allah Ta'ala menjadikan mereka orang-orang yang berakal, makhluk yang berakal. Fakhatabahum wa amarahum bil iman, maka Allah Ta'ala menyeru mereka dan memerintahkan mereka agar beriman. Wa nahahum 'anil kufri, dan Allah Ta'ala melarang mereka dari kekufuran. Allah di sini Al-Imam Abu Hanifah menetapkan iradah qadariyah kauniyah dan iradah qadariyah syar'iyah. Allah memerintahkan manusia iman agar iman dan melarang mereka dari kekufuran.
aqarru lahu birrububiyyati, maka mereka membenarkan rububiyah bagi Allah. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan mereka. Fakana dzalika minha imanan. Lalu mereka membenarkan rububiyah itu, beriman kepada rububiyah itu. Fahum yuladuna ala tilkal fitrah. Maka seluruh manusia ini mereka dilahirkan di atas fitrah, di atas Islam. Jadi sebenarnya tidak ada bayi yang lahir dalam keadaan kafir, tidak ada. Orang tuanya lah yang menjadikan mereka kafir kepada Allah. Maka beruntunglah orang-orang tua kita yang beragama Islam, yang menjadikan kita Islam mulai lahir sampai kita hidup sampai saat ini. Ini merupakan salah satu nikmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada kita. Kita dilahirkan di keluarga Islam, di keluarga yang memeluk agama Islam, sehingga sampai saat ini kita memeluk Islam. Wa man kafara ba'da dzalika faqad baddala wa ghayyara. Maka barang siapa yang kafir setelah itu, faqad baddala wa ghayyara, maka dia telah mengganti dan merubah fitrahnya. Wa man amana wa saddaqa, maka barang siapa yang beriman dan membenarkan, faqad tsabata alaihi wa dawama, maka sungguh dia telah tetap di atasnya dan selamanya di atas fitrah. Ini merupakan salah satu nikmat yang besar ya, apabila orang tua kita dahulu muslim. Maka umumnya seorang bayi akan mengikuti agama orang tuanya. Meskipun Islamnya mungkin Islam kebanyakan ya. Dan alhamdulillah sekarang kita mengenal sunnah, mengenal tauhid. Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat yang sangat besar. Mengenal iman, mengenal Islam, mengenal sunnah, mengenal manhaj salaf. Ini nikmat yang sangat besar. Karena tidak semua kaum muslimin diberikan nikmat ini. Apalagi pada zaman kita sekarang ini merebak kajian-kajian sunnah, ustadz-ustadz yang mengajarkan sunnah Nabi SAW, mengajarkan bagaimana seorang mukmin beragama dengan benar, sesuai dengan Al-Quran dan sunnah dan perjalanan Rasulullah dan para sahabatnya. Nikmat yang sangat besar. Meskipun mungkin dulu orang tua kita mengislamkan kita ini Islam kebanyakan, ya, Islam umumnya orang. Setelah kita tahu ternyata Islam yang dulu kita lakukan ini menyalahi Islam yang sebenarnya. Kira-kira begitulah ya Islam kita dulu. Apa jari wong akeh itu. Tapi setelah kita belajar dalil Al-Quran dan Sunnah, ternyata kita menyadari bahwa Islam kita yang kita lakukan dahulu adalah salah, menyalahi syariat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ini merupakan nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan tidak kepada setiap umat Islam. Terus kemudian yang berikutnya, waqala, beliau mengatakan, Al-Imam Abu Hanifah, wa huwa alladzi qaddaral asya'a wa qadaha. Dia Allah taala yang telah mentakdirkan segala sesuatunya, wa qadaha, dan menetapkannya. Wala yakunu fid dunya wala fil akhirati syai'un, dan tidak ada sesuatu pun di dunia maupun di akhirat illa bimasyiatihi, melainkan terjadi dengan kehendaknya, wa ilmihi wa qadaihi, berdasarkan ilmunya, ketentuannya, wa qadarihi, dan takdirnya, wa katabahu fil lauhil mahfuz, dan dia Allah taala telah mencatatnya semua itu di lauhil mahfuz. Ini terakhir dari bab takdir ini, pernyataan beliau Imam Abu Hanifah. Wa qala, beliau mengatakan sebelum kita akhiri, lam yujbir ahadan. Dia Allah taala tidak memaksa seorang pun min khalqihi, dari makhluknya, alal kufri wala alal imani, baik itu kekufuran maupun keimanan. Beliau membantah orang-orang Jabariyah. Allah sama sekali tidak pernah memaksa seorang pun dari makhluknya
agar dia kufur ataupun agar dia iman. Tidak memaksa, itu pilihan hamba sendiri. Walakin khalaqahum ashkhasan wal iman wal kufur fi'lal ibad atau fa'alal ibad. Akan tetapi, kata beliau rahimahullah ta'ala, dia yang telah menciptakan mereka sebagai manusia. Dan masalah keimanan dan kekufuran adalah perbuatan para hamba itu sendiri. Pilihan hamba itu sendiri. Wa ya'lamu ta'ala man yakfuru fi hali kufrihi kafiran. Dan dia Allah Ta'ala mengetahui orang yang kufur pada keadaan kekufurannya sebagai orang kafir. Fa idza amana ba'da dzalika, maka apabila dia beriman setelah itu, fa idza alimahu mu'minan, maka Allah Ta'ala mengetahuinya dia akan menjadi seorang mukmin. Ahabbahu, maka dia Allah Ta'ala mencintainya min ghairi an yataghayyara ilmuhu, dengan tanpa merubah ilmunya. Beliau menetapkan qadariyah, iradah qadariyah syar'iyah dan iradah qadariyah kauniyah. Ini diantara akidah Al-Imam Abu Hanifah tentang masalah takdir. Beliau sesuai dengan akidah para imam yang lainnya, para imam yang sebelumnya ataupun imam yang sesudahnya. Karena beliau termasuk salah satu imam di antara imam ahlu sunnah. Meskipun nanti dalam masalah iman beliau telah salah, telah menyalahi akidah ahlu sunnah, akan tapi disebutkan oleh ulama beliau telah rujuk, beliau telah menarik ucapan beliau kembali yang telah menyalahi akidah para imam yang sebelumnya dari kalangan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa kita bahas. Mudah-mudahan tidak bingung tentang masalah takdir ini. Karena kewajiban kita yang paling penting adalah iman, membenarkan takdir, dan kita terus memacu diri beramal saleh. Dan banyak berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijadikan hamba-hamba yang istiqamah di atas ketaatan, di atas amal saleh, di atas agamanya sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini yang bisa kita bahas, bermanfaat, menambah iman, menambah ilmu, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menutup usia kita dalam keadaan husnul khotimah. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.